kamu datang selamatkan ibu. Berhenti! Cepat, lari sama ibu. Ayu, kamu... Ibu, Kamu bodoh sekali. Kamu belum paham. Orang yang mengejarmu ini, semua itu suruhanku. Tapi, kamu lari cepat juga ya. Kalau bukan aku dan Raka yang menghalangimu, kamu pasti sudah lolos. kamu... Kenapa kamu tega padaku? Kenapa? Kamu mencari kembali putri kandungmu Citra. Itulah dosamu. You cuma bordir hasil jerih payahmu. Rumah Sutra, semua hanya untukku. Putri Ayu, untukku sendiri. Ayu... Sehari setelah Citra kembali, demi tidak membuatmu sedih, semua harta yang ada padaku, kuserahkan semua padamu. Kamu ditinggalkan orang tuamu di jalanan. Kalau bukan aku yang selamatkanmu, kamu sudah mati kedinginan di luar. Kamu tega sampai begini. Kamu tidak takut kena karma. Karma? Dibandingkan harta karunku ini, itu bukan apa-apa. Sari, aku jadi anakmu selama 18 tahun. Memanggilmu ibu selama 18 tahun. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Orang yang akan mati. Kenapa masih bicara dengan dia? Sari, mati saja di sini. Bu... Bu, lari. Bu, tahan. Di depan sudah kota. Di kota ada tabib. Citra, lari saja. Jangan urus ibu. Ibu salah. Ibu tak seharusnya demi si tak tahu diri itu mengusirmu dari keluarga putra. Bu, aku tak salahkan ibu. Citra, kalau ada kehidupannya, ibu pasti akan menjagamu baik-baik. Bu. 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 Aku tak mati. Ayo, besok ulang tahun ibumu. Nanti dia akan umumkan semua. Hartanya kamu wariskan padamu. 72 rumah bordir kita dan 36 rumah sutra. Nanti semua jadi milikmu. Syukurlah, aku tak mati. Malah terlahir kembali 3 tahun lalu. Kamu ini, belajarlah dari ibumu. Jangan sia-siakan harapanku padamu. Syukurlah, aku benar-benar terlahir kembali 3 tahun lalu. Sehari sebelum Putri Ayu diangkat jadi pewarisku. Di kehidupan lalu, aku menjadikanmu permata. Benar-benar disanjung semua orang. Semua permintaanmu tak pernah kutolak. Semua keinginanmu tak pernah tak tercapai. Ternyata aku membesarkan orang tak tahu diri. Syukurlah, Tuhan adil. Aku terlahir kembali. Semua perbuatanmu pada aku dan Citra di kehidupan lalu akan kubalas 2 kali lipat. Ayu, ibumu adalah ahli bordir Provinsi Selatan. Dia berjuang puluhan tahun hingga ada 72 rumah bordir dan 36 rumah sutra. Sekarang dia menjadikanmu pewaris. Cepat berterima kasih pada ibumu. Baik. Terima kasih, Ibu.
Anak ini berbakti sekali. Mau usahaku yang susah payah? Mimpi saja. Besok, di depan perkumpulan pedagang dan keluarga besar, aku akan menjadikan Citra pewarisku. Ayu. Bu Ratna sudah di halaman belakang. Cepat, ikuti dia belajar tentang bordir. Ibu, Ayu pamit dulu ya. Cepat ikut! Citra. Citra? Jangan, waktunya belum. Sabar sebentar lagi. Gak apa-apa, ibu cuma mau panggil kamu. Pergi. Sari, Ayu cuma belajar bordir dari Bu Ratna. Kamu nggak perlu seduanya. Itu Ayu. Dia itu kesayangan Sari. Baru setengah hari nggak ketemu, sudah seperti digigit-gigit. Sari, benar kan? Oh iya Bu, aku temani Ibu lihat pesta Ultasari. Bagaimana persiapannya? Baik, pesta Utasari ini juga bersamaan dengan upacara pewarisan. Harus diadakan dengan megah dan sempurna. Benar-benar. Sari, kamu ini sudah terlalu lelah. Harus istirahat. Pesta utahmu biar ibu dan putra yang urus. Kamu gak usah repot-repot. Baik, makasih ya Bu. Bu Lilis. Ibu, kenapa ibu kesini? Ini baju Citra. Maaf ibu, ini perbuatan saya. Saya yang cuciin bajunya. Jangan salah. Hari, Nona Citra belajar bordir. Pulang juga harus kerjain rumah dan masak. Sungguh tak punya waktu. Ini baju Citra. Kok cuma 2, Nona? Citra cuma punya 2 baju ganti, sejak dulu. Di kehidupan lalu, aku tak pernah ke kamar Citra. Tak kusadari, dia bahkan tak punya baju musim dingin. Bu Lilis, aku akan pilihkan baju yang layak. Kamu ke kamar Citra dulu, bersihkan saja. Yang kurang, ambil uang ini. Kalau kurang, lapor saja padaku. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan putri kandungku hidup lebih buruk dari anak angkat. Benarkah, Ibu? Dulu aku buta. Sekarang aku sudah sadar. Yang harus kusayangi adalah putri kandungku sendiri, bukan anak durhaka yang kejam. Inilah Bu Lilis. Baik, Ibu. Di kehidupan lalu, Bu Lilis yang pertama kali tahu sifat asli Putri Ayu. Tapi saat itu aku cuma percaya Ayu, malah mengusir Bu Lilis, satu-satunya yang baik pada Citra. Kali ini aku harus menebus kesalahan di masa lalu. Bu Lilis? Ibu, belanja banyak sekali. Barang-barang ini taruh semua di meja. Aku ini ibunya, tapi tak tahu putriku suka apa. Jadi, aku beli kosmetik, perhiasan, dan juga baju. Semua ku ambil sedikit. Ibu, asal dari ibu, Nona Citra pasti suka. Bu Lilis, aku ada urusan di rumah bordir. Jadi, tunggu Citra pulang, lalu berikan ini padanya. Baik, Ibu. Simpan buku itu. Ku bilang simpan buku itu, gak punya telinga. Baik, adik. Ibu merayakan aku jadi pewaris dan memberiku banyak hadiah. Ini tusuk konde emas dari Galeri Permata. Cantiknya. Nona Ayu, ini ibu belikan untuk Nona Citra. Apa katamu? Ibu memang sudah berpesan,
Semua ini sengaja disiapkan untuk Nona Citra. Di rumah, Citra itu hanya seorang apa? Kamu pikir ibu akan memberinya hadiah? Nona Ayu, ibu memang sudah berpesan. Nenek tua berani membantah. Adik Ayu, Bu Lilis sudah tua, jangan pukul dia. Putri Citra, pikirkan baik-baik. Barang-barang ini, apa kamu pantas memilikinya? Aku tak pantas. Ibu tak pernah memberiku hadiah. Ini tak mungkin dari ibu untukku. Bagus, kamu tahu diri. Putri Citra, ingat baik-baik. Posisimu di keluarga putra. Besok, ibu akan menyerahkan warisan keluarga putra padaku. Nanti, semua usaha keluarga putra, termasuk kamu, Bu Lilis, semua milikku. Bu Lilis, bawa semua barang ini ke kamarku. Nona Citra, nanti kalau ibu pulang, akan kubilang semuanya kepada ibu. Sudahlah, kalau kamu bilang ke ibu akan menyalahkanku karena membuat adik Ayu marah. Bu Lilis? Ibu, Wajahmu. Kau dipukul Putri Ayu lagi. Hadiah untuk Citra mana? juga diambil Putri Ayu. Ibu, sudah kubilang pada Nona Ayu kalau itu hadiah ibu untuk Nona Citra. Tapi dia tak percaya. Suci, ke kantor. Panggil petugas. Bu, ibu datang. Sinin barangnya. Barang apa, Bu? Hadiah itu untuk Citra. Siapa suruh kamu ambil? Untuk Citra. Bu, ibu salah ya? Ada apa ini? Pak, Nenek, Bu bilang hadiah yang ibu beli untuk Putri Citra. Apa? Sari, si Citra itu yang merantau belasan tahun, orang rendahan, penuh cacat. Buat apa kasih dia hadiah? Iya, Sari. Bisa tinggal di sini saja sudah cukup. Masih berani minta hadiah. Bu, Citra itu putri kandungku. Aku belikan dia hadiah. Apa salahnya? Si Citra itu orang rendahan. Kenapa dia bisa dapat barang sebaik ini? Iya, Sari. Biasanya kamu paling sayang Ayu. Hari ini ada apa? Barang itu milik siapa? Saya miliknya. Putri Ayu merebutnya paksa. Harus dihukum. Sudah, cukup. Jangan banyak omong. Kalau Ayu marah, nanti kamu susah membujuknya, kan? Sudahlah, Pak. Ibu suruh aku kembalikan barangnya ke kakak Citra. Baiklah, akan kuberikan. Sinin. Ibu tega banget ya. Aku nggak mau. Aku sudah belasan tahun di keluarga putra. Aku putri keluarga putra. Si Citra itu baru datang beberapa hari kan? Kenapa dia bisa dapat barang sebaik ini? Putri Ayu, ini peringatan terakhir. Barang ini untuk Citra. Kamu mau kembalikan atau tidak? Nggak mau. Aku nggak mau. Beraninya Citra rebut barangku. Kurang ajar sekali. Kalau begitu, akan kubawa kau ke penjara. Bu Lilis sudah bilang padamu, hadiah itu untuk Citra. Ambil tanpa izin itu mencuri. Tahu punya pemilik, itu merampas. Mencuri dan merampas. Putri Ayu, apa kamu mau masuk penjara? Hei, Sari, kamu gila. Kamu beneran mau jeblosin Ayu ke penjara? Dia kan putrimu yang paling kamu sayang. Ayu, jangan takut. Ibumu cuma mengancam. Mana mungkin dia tega mengirim putri kesayangannya ke pejabat. Sari, jangan bercanda. Ayu, cukup kasih dia barang sembarangan. Biar Citra pergi. Sudah kubilang, semua barangnya harus dikembalikan ke Citra. Kamu... Baik, kalau gitu lapor saja. Biar mereka tangkap aku. Nanti biar si Jalang ini panggil ibu, iya kan? Siapa yang melapor?
Naik, lapor saja ke petugas. Biar mereka tangkap aku. Nanti, biar gadis ini panggil tamu ibu. Siapa yang lapor? Kamu beneran lapor? Kamu kira aku bercanda? Kenapa kamu tega sama aku? Sari, ada apa ini? Cuma hal kecil, gak perlu lapor polisi kan? Pak petugas, salah paham. Ini nggak ada yang lapor. Ini cuma masalah keluarga. Iya. Saya yang lapor. Ibu melapor. Untuk apa? Dia mencuri barang saya senilai 100 tile. Bawa. Tunggu, Pak petugas. Kami sekeluarga. Ayu ini anaknya. Ini mana mungkin. Hukum tak kenal siapa. Karena ada yang lapor, kami harus bertugas menyelidikinya. Hubungan kalian itu urusan kalian. Kecuali pelapornya membatalkannya. Sari. Cepat bilang pada petugasnya. Masa kamu mau lihat Ayu di penjara? Iya, Sari. Kamu kan mau menjadikan Ayu sebagai pewaris. Cuma 100 tile. Kenapa harus dipedulikan? Putri Ayu, bukan takkan dibalas. Hanya belum waktunya. Tunggu besok. Lihat saja nasibmu. Kalau begitu, itu nggak sulit. Cepat kembalikan barang Citra. Ayu, dengar nenek. Kembalikan barangnya. Besok nenek ajak belanja. Mau apapun nenek beliin semua. Pak petugas, mereka menunggu jawabanmu. Kamu mau ulang tahun di penjara? Nih, Pak petugas. Barangnya sudah ada. Saya takkan lanjutkan. Terima kasih. Kalau begitu, Kami berdua permisi dulu. Bu Lilis, bawa semua ini ke kamar Citra. Baik. Bu Lilis, Siapa suruh kamu biarkan petugas masuk? aku yang menyuruh Bu Lilis. Sari, kenapa kamu tega pada Ayu? Kenapa kamu tega pada Ayu? Ayu. Kalian pergi dulu. Baik. Pak Jaya. Ibu, Ikuti Putri Ayu. Setiap gerak-geriknya, catat semuanya. Baik. Ibu. Raka. Putri Ayu, kamu utang 3.000 tile padaku. Kalau tak dibayar, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Raka, aku paling baik padamu. Kamu tak boleh begini padaku. Besok aku pasti bisa membayarnya. Lagi pula, ibuku besok akan menyerahkan usaha keluarga Putra kepadaku. Nanti, jangan bilang 3.000 tile. 30.000 tile pun aku bisa siapkan. Benarkah? Tentu saja benar. Aku paling tahu ibuku. Dia paling memanjakanku. Sini Ayu. Duduk sini. Tuh di lantai itu sakit. Raka, besok aku dapat warisannya. Aku akan usir ibu dan anak sialan itu dari sini. Nanti bantu aku. Aku akan membuat mereka tangan patah. Kaki juga. Itu hal sepele. Nanti. Lihat saja. Ayu, jangan marah. Nenek punya 100 tile perak. Ambil, belikan ibumu hadiah. Biar terlihat kamu berbakti. Nenek paling baik sama aku. Beli saja barang murah, cukup untuk menipu dia. Lagian wanita bodoh itu gak akan tahu. Barang rongsokan yang dulu kuberikan, dia simpan seperti harta karun. Dasar wanita bodoh. Ibu, ini laporan soal Putri Ayu.
Hutang judi 3.000 tael. Putri Ayu, beraninya kamu berjudi di belakangku. Aku tak menyangka. Putri Ayu, karena mencuri, sudah 2 kali ditangkap. Memukul orang sampai luka. Menabrak orang dengan kuda. Ayu, kamu benar-benar tak punya hati. Dasar penjahat. Di kehidupan lalu, aku tak sadar. Ibu, maaf saya mau bertanya. Apa ibu sungguh akan menjadikan anak angkat ini sebagai pewaris? Tentu tidak. Hancurkan surat waris lama. Bawa surat waris ini ke upacara waris besok. Baik, Ibu. Keluarga Putra telah lama dibohongi oleh Putri Ayu. Tapi dengan bukti-bukti ini, Putri Ayu, kita lihat saja apa yang kau bisa lakukan. Paman Agus. Putra, Paman Agus, terima kasih sudah datang ke upacara pewarisan putri saya. Paman adalah senior keluarga Putra. Dengan kehadiran Paman, pewarisan putri saya, Ayu, akan sah. Tentu saja. Berkat Sari, saya di rumah bordir ini jadi manajer. Jamuan ultahnya dan upacara pewarisan ini tentu saya datang. Ayu, selamat ya. Segera menjadi pewaris keluarga Putra. Bagus. Nona Ayu, pintar, tulus, dan berbakti sekali. Nya Putra memilih Nona Ayu, sungguh bijak sekali. Tentu, dibanding Nona Ayu, Putri Citra benar-benar canggung, selalu malu-malu. Sama sekali tidak seperti Nona besar. Benar sekali, anak kandung apanya? Soal kemampuan, soal bakti, dia dibanding Ayu nggak akan bisa menyainginya. Benar sekali. Wah, beraninya datang dengan pakaian cantik. Putri Citra, siapa suruh kamu datang? Hari ini jamuan ultah rumah besar Putra, juga upacara pewarisan Nona Ayu. Ngapain kamu ikut campur? Cepat pergi. Ibu yang suruh aku datang. Diam! Ibu suruh kamu datang agar kamu malu di depan semua orang. Agar semua orang tahu siapa Nona besarnya. Siapa putri utama keluarga Putra. Dasar jalang. Jangan-jangan ibu suruh kamu datang, kamu pikir ibu menghargaimu. Dengar ya, lihat saja siapa pewaris keluarga Putra hari ini. Beraninya kamu datang ke depanku untuk merebut perhatian. Adik, aku tidak pernah mau merebut perhatian ibu. Lalu kenapa kamu pakai baju dari ibu untuk pamer di depanku? Ibu yang memilihkan ini. Ibu suruh aku pakai ini. Diam, hari ini akan kubaikin kau tahu posisimu sebenarnya. Pengawal, robek bajunya. Memangnya dia pantas pakai baju sebagus ini? Baik, Nona Ayu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah, Nenek. Ada orang harusnya tahu diri, berlagak jadi putri. Rasain. Wah, kamu bahkan siapkan hadiah untuk ibu ya? Mohon, jangan ambil barangku. Nih. Kembalikan. Di sini, kembalikan. Putri Citra, ibu pemilik 72 rumah bordir dan 36 rumah sutra. Kamu cuma siapkan sapu tangan jelek ini untuk hadiahnya? Kelihatan miskin sekali. Lihat, si Ayu itu memberi gelam mutiara senilai 100 tael. Sapu tangan jelekmu ini paling-paling cuma senilai 2-3 koin. Aku nggak punya uang, ini kusulam sendiri. Omong kosong, ibu kasih banyak hadiah berharga. Jual saja satu, pasti dapat uang. Hadiah pertama dari ibu, mana bisa kujual? Wah, main acting jadi anak baik lagi ya. Guntingnya di mana? Acting ya, aku kasih tahu kamu. Acting ya. Ini hadiahku untuk ibu. Kamu Putri Citra. Beraninya kau dorongku. Putri Citra, dengar ya, pewaris keluarga Putra hanya aku. Kamu hanya pantas berlutut di depanku. Jadi pijakanku.
Siapa bilang kamu pewarisku? Siapa bilang kamu pewaris ibu? Ibu, Citra, kamu nggak apa-apa? Ibu, ini hadiah Uta dari Putri. Semoga ibu sehat selalu. Sehat sepanjang umur. Sembang selalu. Sehat dan panjang umur. Ibu, tadi kakak Ayu begitu masuk, langsung bilang aku anak angkat keluarga Putra. Juga bilang aku anak haram. Katanya aku nggak pantas di sini. Kapan aku bilang begitu? Kakak Citra juga bilang, katanya aku mau merebut posisi putri utama keluarga Putra. Mereka semua bisa bersaksi untukku. Ibu, kakak Citra terlalu menindasku. Aku terpaksa baru melawan. Benar, saya bisa bersaksi. Berani bilang Nona Ayu anak angkat, diusir. Ini pantangannya Putra. Putri Citra tamat. Tahun lalu, manajer bordir Kota Selatan bilang hal serupa. Langsungnya Putra hukum paup dan usir. Putri Citra, pantas. Yang Citra bilang apa itu tidak benar? Ibu, maksud ibu apa? Kamu memang anak angkat keluarga Putra. Putri kandung keluarga Putra adalah Citra. Kenapa? Kamu melarang orang bicara jujur. Ibu ngapain? Sayang, kalau ibu sedang menguji Ayu, ucapanmu terlalu berlebihan kan? Berlebihan? Cukup basa-basinya. Hari ini, aku akan umumkan pewarisku. Ayu, ibumu itu tadi dia cuma mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Lihat saja ucapan ibu tadi. Dia takut ditertawakan dan dikira pilih kasih, kan? Sekarang posisi pewarisnya pasti jatuh ke kamu. Selamat Nona Ayu. Mohon bantu kami ya. Mohon Nona Ayu, jangan lupa kami ya. Para kerabat dan teman-teman bisnis, jadi saksi. Saya, Sari, hari ini menunjuk pewaris harta. 72 rumah bordir, 36 rumah sutra, kukaruniakan pada Putri kandungku, Putri Citra. Apa? saya, Sari. Hari ini saya tentukan pewaris. 72 rumah bordir, 36 rumah sutra. Ditunjuk untuk putri kandung saya, Putri Citra. Apa? Sari, apa yang kamu katakan? Kok bisa begini? Putra salah sebut nama kan? Sebenarnya ada apa ini? Bu, aset keluarga Putra. Kok bisa untuk Putri Citra? Aku nggak setuju. Urusanku nggak perlu persetujuanmu. Ibu, bukankah kita sudah sepakat? Hak waris ini untuk Ayu. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Putra, aku berkata begitu karena Putri Ayu itu anak durhaka, tak tahu terima kasih. Jangan ngawur. Ayu, aku melihatnya tumbuh dari kecil. Dia itu cucu kandungku. Hak waris ini harus untuknya. Ayu, tenanglah. Nenek akan membelamu. Siapapun tak bisa merebut hak warismu. Putra, cepat lihat istrimu itu. Lihat Ayu marah setengah mati. Jadi, bagaimanapun juga, Ayu itu orang keluarga Putra. Aku dan ibu juga tak setuju Putri Citra jadi pewaris. Putra, 72 rumah bordir, 36 rumah sutra. Mana yang bukan aku yang bangun? Tanpa aku, keluarga Putra sekarang cuma pedagang kain yang jualan di jalanan. Aku yang putuskan aset keluarga Putra. Citra, tanda tangani ini. Kamu jadi pewarisku. Jangan, pewaris keluarga Putra hanya aku. Usaha keluarga Putra hanya aku yang bisa mewarisinya. Kenapa harus untuk si Jalang Putri Citra? Sekarang, surat warisnya sudah kusobek. Semuanya sia-sia. Putri Ayu, ternyata kamu jahat. Otakmu juga payah. Aku tulis lagi untuk Citra saja. Sari,
kamu sudah gila. Apa salah Ayu? Kamu tega padanya. Sari, kamu mau Ayu takkan menganggapmu ibunya seumur hidup. Segera minta maaf pada Ayu. Jadikan Ayu pewaris lagi. Benar, Putra. Ayu ini dia sangat tulus dan berbakti. Juga sangat rendah hati. Kalau Anda serahkan harta keluarga kepadanya, dia pasti akan membawa keluarga Putra makin besar. Sari, Putri Citra itu dari kecil hidup mengembara. Dia itu sudah pasti punya banyak keburukan. Sekarang kamu mau serahkan usaha keluarga Putra kepadanya. Takkan lama, usaha keluarga Putra ini akan habis dia boroskan. Kalian semua tertipu oleh Putri Ayu. Kalian tak kenal dia. Dengar ya, soal sifat dan kemampuan, Citra lebih hebat 100 kali lipat. Sari, bukannya dulu kamu selalu maki Putri Citra? Benar. Aku memang sering maki Citra. Tapi aku sadar. Putri Ayu, kamu seharusnya tahu. Surat waris itu hanya formalitas. Di hatiku, Citra sudah lama terpilih. Kamu takkan bisa ambil dari aku sepeser pun. Kamu takkan bisa ambil dari aku sepeser pun. Ini yang kamu bilang bisa dapat uang. Dasar wanita tak punya janji. Dengar ya, semua milik keluarga Putra itu milikku. Aset keluarga Putra hanya boleh jadi milikku, Putri Ayu. Kok dia berani memakinya Putra? Betul, kalau bukannya Putra yang adopsi dia, mana mungkin dia jadi nona besar. Tak tahu balas budi. Beraninya menghinanya Putra, dasar lebih buruk dari binatang. Sari, kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Semuanya, kalian semua sudah lihat dan dengar. Inilah putri yang sudah kuurus belasan tahun, yang selalu kuurus dengan baik. Belasan tahun ini, apapun yang dia minta, selalu kuserahkan. Apapun yang dia butuhkan, selalu kucukupi. Tak kusangka, kegembiraanku padanya sampai segitunya. Aku tak minta balasan darinya. Hanya, dia harus menghargai ibunya sendiri setidaknya. Dia tak hanya memaki ibu angkatnya, bahkan mau memukulku. Dasar tak tahu balas budi. Mana mungkin aku serahkan warisannya padanya. Tak tahu balas budi. Kamu lebih buruk dari binatang. Putri Ayu, kok bisa kamu bilang begitu pada ibumu? Ayu, jangan takut, nenek akan belain kamu. Ayu cuma bilang kamu sedikit, itu kan karena kamu yang memaksanya. Anak ini sifatnya panas. Kamu ini, kalau bukan kamu yang bikin dia marah, mana mungkin dia bilang kamu? Iya, dia cuma bicara emosi. Kenapa harus marah begitu? Oh iya, Ibu, tadi aku cuma emosi. Aku cuma bilang sedikit kan? Ibu, kenapa ibu begitu padaku? betul, kamu kan ibunya. Kenapa menyalahkannya begini? Kalau sampai dia sakit karena marah, bagaimana? Ayu itu anak yang berbakti. Demi tak mau memberinya warisan, kamu bikin dia marah begini. Kamu ini keterlaluan, kan? Kalian masih tak percaya? Baik. Sekarang akan kugambarkan Putri Ayu, apa sebenarnya sifatnya. Utang pada kedai judi Jaya, 2.000 perak. Janji lunas dalam 30 hari, total 4.000 perak. Tanda tangan, Putri Ayu. Utang kedai judi Jaya 2.000 perak. Janji lunas utang dan bunganya 30 hari, total 4.000 perak. Tanda tangan dan cap jempol, Putri Ayu. Utang gedung permata 2.000 perak. Utang kedai bahagia 3.000 perak. Putri Ayu. Kamu sampai berjudi. Ini mungkin 30.000 perak. Bukan aku yang berjudi. Ini bukan utanganku. Palsu. Ini semua palsu. Kamu sengaja menjebakku. Sari, ini kok bisa begini? Iya, Ayu kami, dia nggak akan pergi ke tempat judi. Cap jempol di sini, jelas sekali. Masih bilang aku memfitnah. Kamu selidiki aku diam-diam. Kamu sengaja. Benar, aku tahu.
Kamu itu orangnya. Makanya aku cari bukti. Cukup. Cuma utang 10.000 perak kan? Harusnya kamu reaksi seheboh ini. Ya, anak mana pun pasti pernah salah. Sampai sekarang, kalian masih membelanya. Keluarga Putra sangat kaya. 10.000 perak bukan apa-apa. Masalah ini kita lupakan saja. Diabaikan saja. Baik. Kalau begitu, akan kubuat kalian lihat jelas sifat asli Putri Ayu. Raka, tolong aku. Kita berdua, kita sekarang seperjuangan. Kalau kamu nggak bantu aku nggak bisa dapatkan harta Putra. Kalau gitu, aku nggak bisa bayar kamu. Kamu mau aku bantu gimana? Masa di depan semua orang ini aku harus ikat dia? Kamu sendiri yang bodoh. Diikuti pun nggak sadar. Raka, tolong aku dong. Kalau nggak aku benar-benar tamat. Urusanmu sendiri, bukan urusanku. Urusanmu sendiri, urus sendiri. Kalau tak bayar hari ini, akibatnya kamu tahu. Jalan. Dia, kenapa mereka di sini? Kak Jaya, aku akan bilang semuanya. Cepat. Kemarin di kasino. Dia bilang setelah dapat warisannya, akan mengusirnya Putra dan Nona Citra dari rumah besar Putra. Dia juga bilang mau memotong tangan dan kakinya Putra dan Nona Citra. Durhaka, beraninya kamu begitu kejam. Mau memotong tangan dan kakinya Putra dan Citra. Dasar tak tahu diri. Harusnya dicincang mati, masih kurang. Omong kosong, aku sama sekali tak kenal kamu. Kamu sengaja memfitnahku. Aku bisa bersaksi. Yang dia katakan tadi itu benar. Aku juga dengar sendiri. Raka. Jalan. Cukup. Kalaupun Ayu salah sedikit, kenapa tidak bicara di ruang tertutup? Kenapa harus di depan semua orang? Benar, aku sengaja mau semua orang melihat wajah aslinya. Kamu... Putri Ayu mencuri sepasang gelang giok Galeri Permata senilai 1.000 tael perak. Segera ditangkap untuk diperiksa. Ayu melukai orang dengan kuda. Segera tangkap pelakunya, Putri Ayu, dan hukumannya berat. Pantas saja beberapa hari lalu kamu menghilang. Lalu kembali minta uang dariku. Ternyata mau menyuap pejabat ya? Semua lihatlah kilas. Inilah yang kalian sebut-sebut anak yang baik hati, cerdas, dan pengertian. Ayu, ini semua perbuatanmu. Bukan aku yang lakukan, bukan aku. Ada stempel resmi. Kamu tak bisa mengelak. Sari, apa kamu tega begitu padaku? Kenapa? Demi masa depan, agar keluargaku tak hancur karena kamu. Sari, kamu bukan manusia. Tamparan ini Untuk kejam dan tak tahu diri. tak tahu balas budi. Untuk niat busukmu, merampas hak orang, merampas harta. Tamparan ini untuk kejangnya tak kenal cara membunuh orang. Cukup. Ayu. Ayah, nenek. Sakit. Citra, sudah aman. Semua sudah berlalu. Ibu, ini hadiah ultahku untuk ibu. Tapi terpotong. Maafkan aku. Ini hadiah ultah yang paling berarti untuk ibu. Ibu, semoga ibu sejahtera selamanya dan panjang umur. Bangunlah. Citra, di kehidupan lalu ibu salah padamu. Kali ini, untungnya masih sempat untuk memulihkan. Bagaimanapun juga, kamu tak boleh memukul Ayu. Jangan karena ini pesta ultahmu, kamu jadi bikin onar di sini. Kamu buta atau tuli? Jelas-jelas Ayu yang... Cukup. Bagaimanapun perbuatan Ayu, dia tetap anakku. Faktanya sudah jelas di depan mata. Kenapa kamu masih tak sadar siapa dia sebenarnya? Harus sampai dia merusak keluarga kita, baru kamu puas. Terus kenapa? Aku percaya Ayu tak akan berbuat sembarangan. Kalaupun dia melakukannya, keluarga Putra besar dan kuat. Kita sanggup besar dan kuat.
Jangan lupa, siapa yang membuat keluarga putra seperti ini? Ayu merusak jerih payahku. Tentu saja kamu tak peduli. Kamu mau apa? Serahkan ke pejabat. Beraninya kamu. Jangan, ayah, nenek. Aku tak mau dipenjara. Ayu kan anak yang kamu besarkan. Apa kamu tega membiarkannya di penjara? Iya, Sari. Ayu ini, dia kan besar di sisimu. Mengingat jasa itu, kamu ampuni dia kali ini ya. Benar juga, pasti Nona Ayu setelah kejadian ini pasti akan bertobat. Ayu, dia besar di sisiku selama 18 tahun. Aku takkan biarkan siapapun menindasnya. Tenang, dengarkan aku. Kali ini, lupakan saja. Sudahlah. Tidak mungkin. Putri Ayu harus segera dikeluarkan dari keluarga putra. Kamu ini gak ada habisnya ya? Jangan pikir karena berjasa pada keluarga putra, kamu bisa sombong di sini. Dengar ya, Orang luar. kamu yang orang luar di keluarga putra. Dialah cucu kandungku, anak kandung putraku. Anak kandung. Apa katamu? Sari, kamu gak ngerti bahasa manusia. Dengar ya, Ayu adalah putri kandung anakku. Yang diusir dari keluarga putra itu kamu. Putra, katakan, sebenarnya ada apa ini? Sudah begini, aku takkan sembunyi lagi. Ibu benar, Ayu memang putri kandungku. Aku tak mau membongkar ini. Tapi hari ini, kamu terus mengacau di sini. Aku harus membuatmu sadar, di keluarga putra, siapa yang berkuasa. Ayah benar-benar ayah kandungku. Ayu, ayah bilang takkan biarkan kau menderita, termasuk ibu. Aku... pantas saja kalian selalu membelanya. Dia cucu kandungmu, putri kandungmu. Aku ditipu kalian semua. Aku berkorban untuk keluarga putra, membangun bisnis besar ini. Tapi kalian... Omong kosong. Tanpa bantuan keluarga putra, cuma seorang wanita sepertimu. Bisa apa? Cuma kamu mengusir Ayuku. Dengar ya, Ayu selamanya putri kandung keluarga putra. Cucu kandung. Tapi Citra, dia juga cucu kandungmu, putri kandungmu. Sari, aku akan jujur. Menikahimu hanya terpaksa. Aku, putra, seumur hidupku hanya mencintai satu wanita. Jadi, putri dari kamu, mana mungkin aku peduli. Dia anakmu dari wanita Bordio, anak Bu Melati kan? Tak kusangka, 18 tahun lalu, dia meninggal karena TBC. Kalian ternyata masih punya anak lain. Diam! Apa hakmu menilainya? Dia wanita tercinta saya, anak kami berdua, saya, putra, tentu saja akan saya bawa. Kebetulan saat itu, Putri Citra hilang dan dijual. Jadi, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa Ayu ke sini dan memanjakannya? Kenapa tidak? Dulu aku kira kalian hanya tertipu oleh Putri Ayu. Ternyata, kalian selalu menjebakku. Anakku itu sudah lama menyiapkan surat cerai. Aku mempertimbangkan, kamu selalu memanjakan Ayu, jadi tak kusiapkan. Tak kusangka kamu tak tahu diri, mau mengusir Ayu. Kalau begitu, jangan salahkan aku tak segan. Oh iya, aku lupa bilang, 72 rumah bordir ini dan 36 rumah sutra sudah lama kudaftarkan atas namaku. Apa? Ibu, ini ada beberapa rekening transaksi. Perlu stempel. Jadi Ayu ini benar-benar putri keluarga putra. Cuma kamu beraninya mengusir Ayu. Selama ini keluarga putra sudah memanjakanmu. Harusnya kamu bersyukur. Apa hati nurani kalian dimakan anjing? Dulu, keluarga putra bahkan tak bisa jaga rumah leluhur. Aku... Jangan pamer. Tanpa perlindungan keluarga, kau siapa? Sekarang, usaha keluarga putra sudah besar. Kamu sudah tak berguna lagi. Ini semua salahku. Aku berkorban banyak untuk keluarga putra. Tak kusangka, balasan akhirnya justru kalian, para tak tahu diuntung. Mau menceraikanku kan? Pas sekali. Citra, tenang saja. Tanpa mereka, kita berdua takkan mati kelaparan. Sari,
Pikirkan baik-baik. Wanita yang dicerai itu dibenci semua orang. Lagi pula, uang keluarga Putra. Jangan harap bawa uang kami. Tenang, uang keluarga Putra tak mau sepeser pun. Sari, aku beri kau kesempatan. Kalau kau sendiri mengusir Putri Citra dari keluarga Putra, kau tetap keluarga kami. Ibu, Aku tak menyangka keluarga Putra ternyata begitu rendahan. Mau pakai harta dan kemewahan untuk beli budi kami. Keluarga seperti ini, aku tak mau. Kamu anak haram. Dasarmu memang jahat. Keluarga Putra akan hancur karena mereka. Sari, kamu masih berani memanggilku anak haram. Pergi kalian, pergi. Citra, ayo. Ayo, si Jalang itu sudah kami usir dari keluarga Putra. Tenang saja. Mulai sekarang, di keluarga Putra takkan ada lagi yang mengganggumu. Kamu tinggal baik-baik saja bersama kami. Baik nenek, mulai sekarang aku pasti akan berbakti pada kalian. Ayo, ada Paman Bibi jadi saksi. Mulai sekarang kamu adalah putri utama keluarga Putra. Tak ada yang bisa mengusirmu. Selamat Tuan Putra. Baguslah Bu Sari pergi. Ayo kita rayakan. Bu, si Bu nggak buang aku. Anak konyol. Ibu kan gak akan biarkan kamu sendirian lagi. Terus, Bu mau gimana sekarang? Mereka selalu menjebakku. Semua uang yang ibu dapatkan sudah diam-diam mereka ambil. Tapi gak apa-apa, kita cari tempat tinggal dulu. Nanti ibu pasti cari cara. Sari, Pak Pratama, akhirnya aku menemukanmu. Sari, dulu tanpa bantuanmu, aku takkan bisa menjadi orang terkaya di barat. Sari, soal jamuan keluarga Putra aku sudah dengar. Mereka beraninya. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Syukurlah, Putra itu memang guru. Kamu pergi dari keluarga Putra, bisa jadi itu hal yang baik. Selama ini aku tak pernah melupakanmu. Kamu dan putrimu, kedepannya bolehkah aku yang menjagamu? Pratama, apa maksudmu? Sari, jika kamu mau, aku mau menikahimu. Menikah seumur hidup dan bersatu hati. Meskipun dulu kamu memilih Bapak Putra, tapi setelah bertahun-tahun, aku tetap tak bisa melupakanmu. Di hatiku, selalu ada tempat untukmu. Dulu aku sungguh buta. Aku kira Bapak Putra bisa diandalkan. Siapa sangka salah pilih orang. Kalau bisa kembali, aku... Belum terlambat, semuanya masih belum terlambat. Sari, menikahlah denganku, kita lanjutkan lagi. Hari ini, aku memang ada urusan. Hatiku sedang kacau. Beri aku waktu, biar aku pikirkan. Baik? Sari, aku yang gegabah. Gini saja ya, kalian ke pavilion salju dulu, istirahatlah. Itu milikku. Soal selanjutnya, kita bahas pelan-pelan. Baik, Pratama. Terima kasih. Sudah, Sam. Kalau ada apa-apa, panggil saja pengurus pavilion salju, biar langsung cari aku. Makasih, Pratama. Sari, jangan sungkan. Keluarga Putra itu yang buta. Mereka membiarkan sampah seperti Putri Ayu, tapi membuang permata seperti kamu. Sari, bagaimanapun juga, kamu terima aku atau tidak, posisi ketua perkumpulan Pratama akan selalu untukmu. Ini uangnya, ambil saja untuk dipakai. Anggap saja ini gaji muka untuk kalian. Pratama, jangan. Aku belum berbuat apa-apa. Uangmu aku tak bisa terima. Sari, dulu kamu banyak membantuku. Jangan tolak lagi. Pratama, aku tahu maksudmu. Kamu ingin membantuku dan Citra. Baiklah, aku terima dulu. Nanti pasti akan kubalas. Baguslah, masuklah. Istirahatlah. Makasih Paman Pratama. Ya. Ayo. Aku terlalu gegabah. Sari, mana mungkin dia setuju. Wijaya 2, siapkan saja. Aku mau upacara resmi untuk melamar Sari.
Jangan seperti tadi lagi, gegabah. Baik. Inilah tempatnya. Surat utang ini jadi perak pecah. Untuk kita berdua, untuk kebutuhan sehari-hari. Ibu hanya punya sedikit perak ini. Sebaiknya simpan saja dulu. Aku bisa kerja di tempat pencucian pakaian. Cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Citra, mulai sekarang, ibu takkan pernah biarkan kamu menderita lagi. Selama ibu masih bisa makan, kamu tak akan pernah kelaparan lagi. Ayo. Akhirnya si Sari itu dipaksa pergi tanpa apa-apa. Hari ini kita ke Bank Pratama dulu tukar surat utang. Untuk merayakan, juga untuk tenangkan Ayu. Makasih, Ayah. Ayo. Sari, dasar wanita tua, kenapa? Aku tahu, kamu benar-benar tak tahu malu. Beraninya kamu mengikuti kami. Tapi aku beritahu kamu, memang sia-sia kamu mengikuti kami. Ayah dan nenekku tak akan pernah memaafkanmu. Siapa bilang aku ikutin kalian? Bank ini buka untuk umum. Siapa yang tak boleh masuk? Sari, kamu sudah kuusir tanpa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kamu ke bank seperti ini bukan untuk memohon padaku. Lalu mau apa lagi? Aku dan keluarga Putra sudah tak ada hubungan. Aku dan Citra mau kemana? Apa perlu aku jelaskan? Mulutmu teras juga ya. Kita lihat saja berapa lama kamu bisa tahan. Setelah meninggalkan keluarga Putra, lihat siapa lagi yang anggap kamu nyonya. Takkan lama lagi, kamu akan ke tempat pencucian pakaian jadi buruh. Atau ke jalanan minta sedekah. Ia juga bisa jual diri di rumah bordil. Tapi dengan wajah tua seperti ini, kalaupun ke rumah bordil, takkan ada yang mau. Aduh, ini... Aku, Putra, bukan tak memikirkan hubungan kita. Kalau kamu dan Citra benar-benar tak bisa hidup, kalau kalian mohon padaku dengan sikap yang tulus, mungkin aku akan berbaik hati memberi kalian perak pecah. Jadi kalian tak akan mati kelaparan. Berhenti, aku belum selesai bicara. Kamu mau kemana? Ini apa? Surat utang 1000 tael. 1000 tael. Dari mana kamu dapat surat utang ini? Putra, ini surat utangku. Kembalikan. Ini memang bukan surat utang keluarga Putra. Katakan, surat utang ini dari mana sebenarnya? Pasti wanita ini menyimpan uang pribadi. Tidak mungkin. Waktu aku mengusirnya, semua barangnya sudah aku periksa sampai tuntas. Dia memang tak punya sepeser pun. Aku tahu. Pasti dia memasukkan surat utang untuk menipu uang di bank ini. Kalian ribut apa? Pak Surya, ada yang memasukkan surat utang bank. Lancang, siapa berani memasukkan surat utang? Cari mati. Itu dia. Tuan, seserahan sudah siap. Bagaimana pakaianku ini? Bagus nih, Sari pasti suka. Benar. Cepat panggil semua orang. Ikut aku ke pavilion salju. Aku mau melamarkannya. Bank Pratama, kami sedang menindaklanjuti kasus uang palsu. Penawal, tangkap dia. Tunggu. Kau belum periksa uangku. Bagaimana bisa bilang palsu? Kau pikir aku tak kenal kau? Dulu pemilik 72 rumah bordir dan 36 rumah sutra. Sayang sekali, sekarang kau diusir keluarga Putra. Keluarga Putra sekarang kau miliknya. Mana mungkin mereka bohong untuk menjebakmu? Pak Surya benar. Perempuan murahan ini aku usir tanpa apa-apa. Dia sudah tak punya apa-apa. Tiba-tiba saja dia punya 1000 tael. Bukankah itu palsu? Jangan-jangan ada pria kaya yang memberikannya. Pak Surya, uang ini asli atau palsu? Anda periksa saja. Kenapa langsung menyimpulkan? Tuan, nih, Sari tak ada di pavilion. Tak ada di pavilion. Ayo cepat ke Bank Pratama. Siap. Uang ini memang sangat asli, tapi kau sangat nekat. Uang ini milik bos besar kami, uang pribadi Pratama si kaya.
Periksa dengan teliti. Ini memang uang dari bos besarmu yang diberikan padaku. Omong kosong, bos besar kami itu orang terkaya di barat. Mana mungkin dia kenal kau? Pengawal, ikat mereka berdua, bawa ke pejabat. Bu Sari, jangan bilang. Bos besar Bang Pratama si kaya, suka sama kamu, ha? Kamu cuma wanita yang diusir. Selain ayahku, siapa lagi yang mau kamu? Siapa bilang Sari tak diinginkan? Sari, ada aku. Tenang. Aku mau lihat siapa berani mengusik wanitaku. Tuan Pratama membawa perhiasan, setengah saham perkumpulan Pratama, dan jabatan manajer perkumpulan Pratama melamar Nyonya Sari. Sari, kamu mau menikah denganku sekarang? Dia, kok bisa kenal orang seboros ini? Kamu siapa? Cuma kamu. Kamu tak pantas tahu siapa aku. Aku paham. Aku paham semua. Kamu dengan wanita ini, kalian sekongkol. Kamu penipu yang dia sewakan? Pasti barang-barang ini juga palsu, kan? Minggir, jangan sentuh aku. Bu Sari, aktingmu bagus juga ya. Jangan kira aku tak tahu apa maumu. Kamu cari sekumpulan penipu, lalu datang ke sini untuk berating. Hanya untuk memulihkan harga dirimu yang sepi, kan? Ternyata kalian juga penipu. Konyol sekali, Bu Sari. Kamu pikir kalau sembarangan mengundang pria, lalu membawanya ke depanku, aku akan cemburu, lalu memohonmu pulang? Bu Sari, ingat baik-baik. Kamu selamanya anjing yang kami usir. Ingat ucapanmu, kalian akan menyesal seumur hidup. Begini, berapa dia bayar kamu? Aku bayar 2 kali lipat. Menjilat, lalu gonggong. Jangan lancang pada Tuan. Cukup, jangan acting. Jago acting, kalian actingnya bagus juga. Pak Surya, kali ini kamu berjasa besar untuk bank. Cuma sekawanan penipu ini. Kurasa bank Anda lebih dari setengah uang palsunya semua buatan mereka. Benar, panggil orang. Cepat panggil manajer Santoso. Bilang, aku menangkap sekawanan penipu uang palsu. Cepat. Keluarga Putra ini adalah nasabah besar Bank Pratama. Tabungan kami di sini minimal puluhan ribu TL. Bahkan manajer Santoso di sini juga harus hormati ayahku dan nurut padanya. Oh ya, kalau begitu kita lihat saja. Di mana penipu uang palsu? Manajer Santoso, dia. Tuan Pratama. Tuan Pratama, Bangunlah. Manajer Santoso, kok panggil dia Tuan Pratama? Dia itu penipu. Diam. Dia pemilik utama Bank Pratama. Ketua perkumpulan Pratama. Bukankah itu Pak Pratama, orang terkaya di barat? Kok bisa dia? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pak Pratama itu siapa? Kok bisa bersama wanita tua ini? Dasar bodoh. Memangnya kamu maki siapa? Dengar ya, berani-beraninya melawan ayahku. Hari ini kalian semua akan tahu rasa. Kamu. Cukup. Nggak perlu meladeni orang bodoh ini dan buang-buang waktu. Sari, mereka ini ribut sekali. Perlu mengusir mereka. Aku tak mau lihat mereka lagi. Usir mereka semua. Jangan sentuh aku. Mulai sekarang, semua keluarga Putra masuk daftar hitam Bank Pratama. Semua cek keluarga Putra, selidiki sumbernya. Sari, kamu belum menjawabku. Pratama, kamu sudah membantuku. Aku sudah sangat berterima kasih. Aku sungguh tak sanggup menerima semua ini. Minta mereka simpan saja. Sari, ini semua tulus dariku. Baik, kalaupun kamu menolak lamarku, tapi dulu kalau bukan karena kamu yang membimbingku, aku takkan sehebat sekarang. Secara moral dan hukum, perkumpulan Pratama setengahnya milikmu. Ini semua hakmu. Pratama, aku tahu kamu orang yang berterima kasih. Tapi tiba-tiba kamu memberiku sebanyak ini. Bagaimana aku bisa menerimanya? Sari, maafkan aku. Aku yang kurang berpikir. Bagaimana kalau begini? Kamu dan Citra istirahat dulu.
Soal kita bahas nanti ya. Itu baru pantas. Citra, ini gelang dari Galeri Permata Ibu Kota yang kupersembahkan untukmu. Dibuat langsung oleh pengrajin terkenal Ibu Kota. Paman memberikannya untukmu sebagai hadiah perkenalan kita. Nih. Makasih, Paman Pratama. Tapi Citra tak bisa terima. Ini terlalu berharga. Sari, lihat saja. Aku memberimu sesuatu, kamu tolak. Ini untuk anakmu. Dia juga menolak. Ini. Suka? Terima saja. Citra. Makasih, Paman Pratama. Baguslah kalau kamu suka. Oh iya, Sari. Sudah capek, lapar kan? Kita makan bareng saja. Kalian, pria itu. Apa itu Pak Pratama? Nggak mungkin, pasti penipu yang Sari sewa lagi. Menurut kalian, manajer Santoso, kenapa begitu nurut sama Sari? Ayah, nenek, coba pikirkan baik-baik. Dulu usaha keluarga Putra bukankah selalu dikendalikan Sari? Jadi manajer Bank Pratama pasti hanya kenal Sari. Mereka berdua pasti sudah lama bersekongkol. Benar saja. Orang terkaya di barat kok bisa melamar Sari wanita itu? Oh iya, Ibu Sari, ya nenek kikirku itu. Bukankah hari ini dia punya pesta ulang tahun? Ayahku baru saja menceraikannya. Kebanyakan keluarganya pasti nggak tahu. Kita bikin onar di pesta ulangnya, biar Sari itu malu besar. Baik, ide bagus. Jangan begitu. Kita kan baru saja mengusir Sari. Ayah, lihat saja perlakuan dia pada kita. Ayo benar, dia tega pada kita. Jangan salahkan kita tak tahu diri. Ya, kita tak bisa biarkan begitu. Begini, soal ke rumah Sari, Bu, Ibu siapkan saja. Aku sudah janjian dengan orang terkaya kota Surya, Tuan Wijaya, untuk bicara bisnis. Kalau bisa merekrut Tuan Wijaya, keluarga Putra pasti akan melesat. Bagus, asik. Ayo, kamu ikut ayah saja, biar dapat pengalaman. Nanti kamu juga harus ambil alih usaha keluarga Putra. Baik ayah, tenang saja. Aku tak akan mengecewakan ayah. Bu, Paman, aku kenyang. Kalian makan saja. Aku keluar jalan-jalan. Anak ini kok rasanya misterius banget. Menurutku, Citra itu sangat pengertian. Iya, Citra itu pengertian dan baik. Dulu aku selalu marahin dia, tapi dia selalu memikirkanku, mengharapiku. Aku sebagai ibunya, sungguh. Makasih ya, Citra punya nasib yang berat. Tanpa kamu, aku tak tahu apa yang terjadi. Sari, Citra sudah lama merantau, baru bisa pulang, tapi malah bertemu ayah yang tak peduli. Tapi sekarang, dia punya kamu. Cuma kurang kasih sayang ayah. Kalau kamu sungguh ingin menebusnya, berikan dia keluarga yang utuh. Sari, percayalah padaku. Aku akan jadi suami yang baik dan ayah yang baik. Ibu, ini dari putri ibu. Bu, Paman Pratama baik hati. Menurutku, dia bisa dipercayai. Aku bukan karena terima hadiah Paman Pratama lalu berkata begitu. Aku percaya ibu. Keinginan terbesar Putri sekarang adalah ibu bahagia dan senang. Menurut pendapat Putri, Paman Pratama adalah orang yang bisa membuat ibu bahagia. Anak ini, Ada apa? Pratama, suratnya. Sari, kamu mau menikah denganku? Surat lamaran. Ini suratnya. Aduh, aku baru saja suruh mereka bawa kembali seserahan. Sari, ini pusaka keluarga Pratama, juga tanda ketua perkumpulan Pratama. Hari ini akan kuberikan padamu.
Ini tanda pertunangan kita. Malam ini, kamu dan Citra pindah ke tempatku saja. Biar aku rawat kalian baik-baik. Malam ini belum bisa. Hari ini ulang tahun ibuku. Aku harus ke sana. Aduh. Oh iya, aku belum pernah bertemu ibu mertuaku. Nanti aku akan siapkan hadiah berharga dan datang sendiri. Oh iya, kamu kenal Wijaya kan? Dia sekarang di kota Surya. Nanti aku akan memberitahunya, biar dia juga datang ke ulang tahun ibumu. Wijaya? Tuan Wijaya? Orang terkaya kota Surya? Iya. Sebenarnya dia selalu bekerja di bawahku. Di kota Surya, dengan dukungan bos lokal seperti dia, aku yakin keluarga-keluargamu tak lama lagi akan menjadi kaum baru di kota Surya. Pratama, kamu baik sekali. Kita kan satu keluarga. Kalau aku tak sayang istriku sendiri, memangnya harus sayang orang lain. Tuan Wijaya, silakan lihat. Rencana pembelian ini semua buatan putriku, Putri Ayu. Oh. Baik, aku paham. Aku langsung ke sana. Aku ada urusan. Kalian pulang dulu saja. Tuan Wijaya, kapan kita bisa bertemu lagi? Nggak usah. Rencana pembelian kalian ini sama sekali nggak masuk akal. Jangan datang lagi. Buat sia-siakan waktuku. Ayah, apa maksudnya? Oh, Tuan Wijaya, dia orang terkaya di kota Surya. Wajar saja kalau matanya tinggi. Rencana pembelian ini, aku susah payah bikin seharian. Dia malah bilang ini sampah. Orang terkaya apanya? Dasar buta. Pelan-pelan, jangan sampai dia dengar. Sudahlah, nenek kikirku itu sebentar lagi ulang tahun. Lebih baik kita pergi urus Bu Sari si tua bangka itu. Bu dan Paman sudah... Citra, masih panggil paman. Ayah, iya. Anakku, sini, lihat ini. Mahar ayah untuk ibumu. Gimana? Banyak sekali maharnya. Ayah baik sekali sama ibu. Ayahanda, ibunda, mari hamba sujud. Aduh, cepat bang. Kamu masih sungkan sama ayah. Tuan, ada urusan di bank. Harap Tuan urus. Sari, aku ke bank dulu. Kamu dan Citra duluan ke pesta nenek. Aku segera ikut. Nenek, Citra datang memberi selamat. Semoga berkah sebesar lautan, hidup sepanjang gunung. Bagus. Bu, semoga sehat selalu. Semoga setiap tahun seperti ini. Dan setiap hari seperti hari ini. Bagus. Mana menantuku dan Ayu? Kenapa mereka tidak datang? Ibu sudah lama menantikan menantunya. Di mana dia? Apa dia di luar? Bapak Putra. Dia nggak akan datang. Kenapa? Ibu, aku dan Bapak Putra sudah... Wah, baru main sama penipu itu sudah jadi selingkuhan. Sekarang malah datang ke pesta ultah ibumu. Pestanya sih megah juga ya. Ah, mertua, Putra, Ayu, kalian datang. Ayo, duduk. Siapa mertuamu? Jangan asal mengaku keluarga Putra. Kakekku yang baik. Jangan-jangan ibu pikir kami benar-benar datang ke pesta ultah ibu ya? Lihat saja, ibu kelihatan miskin. Memangnya pantas? Ada apa ini? Sari, sudah kucerai. Apa? Sari? Kamu salah apa? Kok bisa ditinggal suamimu? Wanita ini dia sangat jahat. Dia memanfaatkan nama keluarga Putra, menghina, menindas kami. Ayahku menceraikannya, itu sudah sangat baik. Dasar pembawa sial, mau bawa kami mati. Cepat minta maaf pada Putra. Dia bohong, Putra yang selingkuh duluan. Putri Ayu itu anaknya dengan wanita lain. Ini benar. Hah?
Itu biasa. Keluarga kaya punya banyak istri. Itu biasa. Bukankah kamu selalu anggap Ayu seperti anak sendiri? Dia anak kandung atau bukan? Apa pentingnya? Betul. Aku dan Pak Arif, kita kerja di keluarga Putra. Kalau kamu ditinggal suamimu, terus kami gimana? Benar, Sari. Kamu egois. Maafkan saja Putra, minta maaf, minta dia rujuk. Ibu? Kok ibu juga? Sari, kamu sudah meninggalkan keluarga Putra dan masih punya anak. Masa kamu mau tinggal di rumah ibu? Demi masa depanmu, tahan saja ya. Ibu belum tahu. Putra itu bersama Ayu mau membunuhku. Mau mematahkan tanganku. Cukup, kamu harus dengar ibu. Ibu sudah lewat dari situ. Ayahmu mati dini. Waktu itu, hidup kita seperti apa? Kamu sudah lupa? Kalau kamu malu, biar ibu saja. Putra, Ayu, ibu di sini. Ibu wakili Sari, minta maaf pada kalian. Maaflah dia kali ini saja, ya? Kamu bilang maaf, kita harus maaf. Dasar nenek tua, dasar tak tahu malu. Ayu, asalkan ayah dan ibumu rujuk. Kamu suruh kami apapun, kami akan lakukan. Ibu jangan ikut campur. Biar aku yang urus. Mau rujuk sama ayahku? Boleh. Kalau gitu, suruh Sari itu berlutut di depan kami, sujud dan mengaku salah. Nenek tua, jangan lupa, hari ini kamu bisa di gedung sebagus ini adakan pesta. Bukankah berkat keluarga Putra? Karena Sari ikut keluarga Putra, kalian baru dapat uang. Kalau dia meninggalkan kami, kalian itu nggak akan dapat apa-apa. Sari, ini semua salahmu. Harusnya kamu berlutut. Cepat berlutut, minta maaf pada Putra dan yang lain. Putra, Ayu, biar ibu yang berlutut untuk Sari, ya? Ibu berlutut. Bu, kita tak perlu memohon mereka. Juga tak perlu takut. Sari, sudah mau mati masih berani membantah? Berani-beraninya suruh istri dan mertuaku berlutut. Kalian sudah cari mati. Berani-beraninya membuat istri dan mertuaku berlutut. Kalian sudah cari mati. Sari, kamu gak apa-apa? Kamu siapa, Ibu? Saya Pratama. Saya suami Sari sekarang. Apa? Ibu, Pratama sudah memberi saya 3 surat dan 6 hadiah. Kami sudah menikah. Iya. Ibu, saya datang hari ini khusus untuk Ibu. Nyonya tua, ketua perkumpulan Pratama datang membawa 3 hadiah. Yang pertama, sebuah tongkat giok. Yang kedua, sebuah rumah di kota selatan. Yang ketiga, sebuah jubah serangga emas. Hei, kamu ini belum selesai-selesai. Kamu bohongi sampai ke mertuamu di pesta utanya. Ngapain bohong? Apa maksudnya? Orang ini tadi pagi di bank berakting jadi orang terkaya. Gak nyangka malah datang ke sini bohong lagi. Kalau bukan karena kami, kalian semua sudah tertipu. Apa? Ternyata palsu. Memangnya siapa? Mana ada pria yang mau menghabiskan banyak uang untuk seorang janda tua? Hei, aku bicara sama kamu. Kamu tahu siapa Tuan Pratama? Dia orang terkaya di barat. Beraninya kamu menyamarinya? Cari mati ya. Sari, beraninya kamu. Orang terkaya sejati, mana mungkin mau kamu? Betul, kalau sampai Pratama si kaya tahu, nyawamu bisa terancam. Sari, jangan pura-pura. Jadi begini, cepatlah, lututlah pada kami, sujud dan minta maaf. Sari, ibu tak mau kamu cari penipu untuk membela ibu. Ibu hanya mau kamu hidup baik-baik saja. Atau ibu dan kamu minta maaf pada mereka. Aduh Bu, percayalah pada kami kali ini. Sari, kalau kamu masih keras kepala, ibu takkan mengakuimu lagi. Bu, kok ibu bicara begitu? Wijaya, orang terkaya kota Surya, datang untuk memberi selamat. Orang terkaya di barat datang untuk nenek tua tak berdaya ini beri selamat. Nggak mungkin, pasti Bu Sari ini cari penipu lagi. Dulu pura-pura jadi Pratama si kaya, sekarang malah ke wilayah Tuan Wijaya buat ulah. Bu Sari, mau mati ya? Mati sana, jangan seret kami. Betul, kita susah payah dapat tempat di keluarga Putra. Jangan sampai kita dirugikan. Kamu, cepat minta maaf pada Putra dan Ayu. Ini kesempatan terakhirmu. Kalau enggak kenapa?
Kalian juga mau mengusirku? Kamu berbuat begini membahayakan kami. Mengusirmu dari sini itu sudah ringan. Siapa yang ribut di sini? Ini Tuan Wijaya sungguh. Tuan Wijaya, Anda kesini untuk apa? Nggak paham. Saya datang memberi selamat pada Nyak Sari tua. Gak mungkin, aku gak percaya. Dia Wijaya, orang terkaya kota Surya. Benar, aku pernah lihat dia di rumahnya. Bos Pratama, maaf, saya terlambat. Tuan Pratama. Dia Tuan Pratama sungguh. Jadi, Bu Sari, dia benar-benar istri Tuan Pratama. Tuan Wijaya, apa tidak mungkin dia menipu Anda? Pikirkan saja, Tuan Pratama, mana mungkin suka Bu Sari, wanita tua ini? Dia pasti bukan Pak Pratama. Sudah 20 tahun lebih aku kerja untuk Tuan Pratama. Maksudmu aku buta? Sampai tak bisa kenal orang? Sari, dia benar Pak Pratama. Ibu, aku takkan bohong. Oh, syukurlah. Tidak mungkin. Pasti kalian bersekongkol untuk menipuku. Diam. Berani lagi lancang pada Tuan Pratama. Akan kupotong mulutmu. Kamu, Tuan Wijaya sudah bilang begitu. Tidak mungkin bohong. Keluarga Putra sungguh tak tahu malu. Berzina dan punya anak haram. Bahkan mengusir Sari dari rumah. Kalian tunggu saja, akan kena batunya. Putri Ayu, kamu ini tak tahu diri. Anjing liar. Memangnya kamu berhak di depan Sari dan Tuan Pratama barbar. Kalian ini sungguh pengecut. Tadi kan kalian ikut-ikutan menghina Bu Sari. Putra, ini kan anakmu yang sangat baik. Cukup. Diam. Jaya, jangan hiraukan dia. Dia masih anak. Nyonya tua, Wijaya dari kota Surya. Semoga Anda sejahtera selamanya dan panjang umur. Ini hadiah saya, 100 hektar tanah subur keluarga Wijaya dan sebuah rumah. Jangan. Jangan, Bu, jangan. Hadiah semahal ini, saya tak sanggup. Nyonya tua, dibandingkan jasa Bos Pratama, ini tak ada apa-apanya. Anda ibu mertua Bos Pratama, jadi ini sudah seharusnya. Tapi saya cuma seorang nenek tua. Buat apa saya punya banyak tanah dan rumah? Bu, Ibu bisa serahkan tanah dan rumahnya untuk dikelola Sari dan Citra. Sari sangat cerdas. Aku yakin dia pasti akan mengelola usaha ini dengan baik. Sedangkan Citra sangat pintar. Aku yakin dia akan cepat belajar. Tidak, kenapa harus dia? Kenapa harus Putri Citra? Kenapa harus dia? Jangan bicara lagi. Diam, Bu. Keluarga Putra bilang Sari kalau meninggalkan mereka harus hidup miskin. Tapi sekarang hidup Sari jauh lebih baik dari di keluarga Putra. Bu, sekarang Ibu bisa lega kan? Nggak khawatir lagi. Nggak usah khawatir. Sekarang Sari sudah jadi ibu rumah tangga Pratama. Nantinya keluarga Sari kita akan jadi keluarga terkuat di kota Surya. Betul. Mulai sekarang keluarga Putra itu akan merangkak di bawah kita untuk minta makan. Tidak mungkin. Bu Sari, beraninya kamu menikahi orang terkaya di barat. Dan juga kamu Wijaya, kamu buta. Aku sangat pintar, tapi kamu malah bilang tulisanku sampah. Kamu malah kasih mereka properti sebagus ini. Kenapa? Kenapa untuk mereka? Mereka pantas? Orang tak tahu malu sepertimu. Berani-beraninya menggonggong pada Bos Pratama dan keluarganya. Kamu, diam. Tenang, Tuan Wijaya. Dia cuma anak kecil. Jangan hiraukan dia. Dia memang jahat. Dasar jahat. Mulai sekarang, keluarga Wijaya akan memblokir keluarga Putra. Putus semua kerjasama dengan mereka. Seberkan kabar, siapapun di kota Surya yang berani kerjasama dengan keluarga Putra, berarti melawan saya, Wijaya. Ayah. Tuan Wijaya, kami sudah tahu salah. Mohon Tuan, beri kami kesempatan lagi. Tuan Wijaya, kami tidak sengaja. Saya sungguh tak tahu kalau dia Tuan Pratama. Dasar pengecat. Kalian tahu dia Bos Pratama, makanya tunduk. Kalau dia orang biasa, kalian pasti akan menindasnya. Keluarga Putra, bersiaplah bangkrut. Sayang, kumohon, tolong mohonkan untuk kami. Mohon pada Tuan Pratama. Minggir.
Sari sekarang istriku. Putra, aku tak ada urusan lagi denganmu. Jangan buatku jijik lagi. Sari, suami istri sehari, ikatan 1000 hari. Kamu dan Putra sudah lama bersatu. Tolong mohon pada Tuan Pratama. Suami istri sehari, ikatan 1000 hari. Waktu kalian tak tahu malu mengusirku dan Citra saat itu, kapan kalian pernah ingat soal ikatan suami istri? Bangun! Aku tak izinkan kamu berlutut pada wanita ini. Bangun! Diam! Beraninya menghinanya Pratama. Berani pukul aku? Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara lagi. Lihat saja, ku buat kau mati tak beradab. Ayo, diam. Tuan Pratama dan Tuan Wijaya, kami tak bisa melawan mereka. Seret mereka keluar. Baik. Jangan, Tuan Pratama, Tuan Wijaya, jangan. Rasain. Sari, kami minta maaf ya. Maaf. Yang kami bilang tadi jangan diambil hati ya. Kami juga tidak tahu hubunganmu dengan Tuan Pratama. Kami semua tertipu oleh Putri Ayu. Aku terlalu gegabah. Aku juga khawatir soal masa depanmu dan Citra. Sudah, cukup. Ulang tahun ibu dulu. Ulang tahun ibu dulu. Ayah. Ayah baru saja mengusir Bu Sari. Mereka berdua langsung main gila bersama. Ayo, tenanglah. Dia kan Pak Pratama, orang terkaya di barat. Apa bisa kita melawannya? Si Sari itu berani-beraninya memakai orang sebesar itu untuk melawan kita. Dia benar-benar tak tahu diri, pembawa sial. Aduh, sudah Bu, cukup. Aku mengusir Sari dan Citra dari rumah. Mungkin itu kesalahan terbesar. Ayah, kok ayah bisa ngomong gitu? Waktu itu yang mau mengusirku itu mereka. Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku nggak terima. Tuan, gawat. Keluarga Ratna dan 4 perusahaan kain lain akan hentikan pasokan ke kita. Apa? Tuan Wijaya itu, dia tidak bohong. Dia bertindak kenapa begitu cepat? Gawat. Cepat, ikut ayah pulang, cepat. Pelan, Pak. Sebenarnya ada apa? 5 perusahaan kain ini selalu bekerja sama dengan kita. Pemasok. Mereka bilang daripada berbisnis dengan kita, mendingan mereka hentikan pasokan kainnya. Ayah, anakku. Mereka juga bilang... Aduh, bilang apa? Cepat. Mereka juga bilang keluarga Putra tak punya kredibilitas. Mereka tak akan lagi bekerja sama dengan siapapun dari keluarga Putra. Bahkan mereka sudah memberitahu semua toko lain untuk tidak menyediakan barang untuk keluarga Putra. Aduh, anakku. Warisan keluarga Putra akan hancur seketika. Ayah. Nak. Payah, kamu manajer bordir bulan, gimana caramu kerja? Memangnya kamu kerja apa? Biar orang lain menindasmu, hah? Nona, saya hanya mengabarkan ucapan mereka saja. Tidak bisa. Jangan pernah. Ayah. Kamu, cepat undang mereka. Undang mereka ke restoran. Aku akan bicara sendiri. Bicara sendiri. Tuan, saya sudah mengundang mereka. Mereka malah mengabaikanku. Ayah, tadi ayah bilang, apa yang akan terjadi? Bordir dan sutra keluarga Putra. Semua bergantung pada 5 perusahaan kain ini. Mereka tiba-tiba hentikan pasokan. Keluarga Putra akan segera hancur. Bukan hanya tak punya apa-apa, tapi juga akan berutang banyak. Aduh, tidak bisa. Aku belum puas hidup enak. Aku tak mau jadi miskin. Keluarga Putra tak boleh hancur. Jangan-jangan si Wijaya itu mau mempermalukan kita. Wijaya? Wijaya apa? Bukankah Wijaya perintah Tuan Wijaya untuk hentikan pasokan? Bukan. Mereka bilang karena keluarga Putra mengusirnya Sari. Kerjasama sebelumnya semua dengannya Sari. Makanya mereka hentikan pasokan. Apa? Tidak mungkin, Bu Sari. Dia tidak sehebat itu. Kamu tidak bohong. Apa mereka benar-benar bilang begitu? Tuan, mana berani saya bohongi Tuan? Benar. Karena Bu Sari, mereka berhenti mengirimkan barang.
Mana mungkin, aku nggak percaya keluarga Putra tanpa Bu Sari nggak bisa hidup. Pergi sekarang, beritahu semua di toko, termasuk pegawai dan penjahit. Suruh mereka malam ini kerja semalaman. Apa? Nggak ngerti. Tuan, gaji bulan ini sudah tak bisa dibayar. Kalau sekarang suruh mereka kerja semalaman, saya khawatir. Aku putri utama keluarga Putra. Semua harus nurut padaku. Kalau tak nurut, apa kamu mau dipecat? Ikuti saja, Ayu. Baik, Tuan. Pergi. Nenek, tenang saja. Keluarga Putra ada aku. Besok aku akan cari perusahaan lain. Kota Surya ini besar. Aku nggak percaya tangan Wijaya itu bisa tuh. Nanti aku akan siapkan beberapa rencana kerjasama. Dengan kecerdasanku, besok pasti berhasil. Apaan ini? Kayak tahi anjing. Nyah. Siapa yang tulisannya tai anjing? Gak bisa bedain emas dan kaca. Ini toko saya. Keluarga Putra minta tolong. Sikapnya begini. Ayu, ada apa? Kamu datang bantu atau bikin onar? Aku kan benar. Dasar bodoh. Siapa yang masukkan mereka? Menawal, usir mereka keluar. Pergi sana. Ya, anakku. Kita pulang dulu. Aduh, ini kenapa? Sudahlah, kita pulang dulu. Tuan, gawat. Keluarga Jayadi dan Dharma. Beberapa pesanan dari keluarga yang pesan bordir, semua barangnya dikembalikan. Mereka juga minta kembali uang muka. Apa? Aduh. Anakku, ayah. Uang mukanya sudah kita habiskan semua. Gimana mau bayar? Sudah tamat semua. Kalian mau apa? Pulang dong. Siapa suruh kalian pulang? Kan sudah ku bilang, hari ini kerja semalaman. Kalian tuli. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus nurut? Hah, aku siapa? Aku nona besar keluarga Putra. Wah, nona besar keluarga Putra. Siapa yang nggak tahu? Kalian sudah diblokir oleh orang terkaya Surya. Tak lama lagi keluarga Putra kalian tamat. Cepat beres-beres dan nyah. Aku sudah mau resign. Nggak kerja lagi. Kami juga nggak kerja lagi. Kalian. Sudah tamat semua. Kalian brengsek, rumah bordir jadi begini. Semua karena kalian para hama. Kami keluarga Putra, masa nggak bisa cari beberapa pengrajin? Kamu, cepat, cari 20 pengrajin bordir baru. Nona besar, kerjaan ini kerjakan sendiri. Rumah bordir ini sesukamu saja. Aku, hama ini, nggak meladeni lagi. Apa maksudmu? Kamu... Ayah, nenek, lihat ini. Mereka semua menindasku. Jangan takut. Walau langit runtuh, nenek akan membelamu. Ayah, nenek, Raka cari aku keluar sebentar. Sudah. Raka, kamu nggak tahu, mereka itu payah, membuatku marah setengah mati. Putri Ayu, kita putus. Jangan ganggu aku lagi. Kenapa? Aku baru kasih kamu 1000 perak. Bukankah kamu harus membayarnya? Raka, aku sudah begini. Kenapa kamu masih membuangku? Aku baik padamu dulu, karena kamu janji agar keluarga Putra memberi keluarga kami bantuan 10.000 perak. Hasilnya, keluarga kamu diblokir Wijaya dan akan segera bangkrut. Kamu, apa hakmu lagi bersamaku? Jangan, aku punya cara. Aku pasti punya cara. Kamu punya cara apa lagi? Orang kaya tetap lebih kaya. Meskipun keluarga Putra hampir bangkrut, tapi semua rumah sutra dan bordir masih punya uang. Cukup buat kita bersenang-senang. Kamu yakin bisa ambil semua uangnya? Tenang saja, ayahku itu payah. Dia nurut sama aku. Raka, aku nurut sama kamu ya. Jangan tinggalkan aku. Aku tak boleh ditinggalkan Raka. Keluarga Ratatan punya kedai judi dan pinjaman, punya uang. Aku harus memanfaatkan keluarga Raka. Putri Ayu, setelah dapat semua uang keluarga Putra, aku langsung tinggalkan kamu.
Mau keluarga Raka menolong keluarga Putra? Mimpi saja. Tentu saja aku percaya kamu. Ayo. Aku tahu. Pergilah. Dulu, sebelum aku menikahi Busari, aku dengar dia membantu orang sebagai konsultan bisnis. Kurasa orangnya Pak Pratama. Tak kusangka setelah sekian lama, mereka berdua malah bersama. Cih, si Sari itu. Selama ini sudah lama main serong. Ayah, nenek, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan rumah bordir kita. Cara apa? Ini dokumen kerjasama dari Raka dan keluarga Raka. Nilainya puluhan ribu perak. Asalkan ayah teken, keluarga putra kita akan selamat. Ini benar-benar pertolongan. Memang Ayu yang paling pintar. Benar-benar dapat menantu yang baik. Bagus, keluarga putra kita selamat. Ayah, cepat teken saja. Ayah, surat larangan Wijaya ini akan segera tersebar ke seluruh kota. Kalau ayah tak segera teken, nanti sudah terlambat. Tapi ini... Aduh ayah, dokumen ini sudah kuceritakan. Tidak ada masalah. Ayah tak percaya orang lain, masa tak percaya pada putri ayah sendiri? Nak, Ayu itu putrimu sendiri. Masa dia akan celakai kita? Baiklah. Keluarga putra selamat. Raka itu di mana? Kita harus berterima kasih padanya. Baik, aku akan jemput dia sekarang. Raka, mereka sudah stempel dan teken. Bagus. Keluarga Putra kini keluarga Raka. Apa? Kalian tua bang. Ayo, Raka, apa maksud kalian? Ayah, nenek, sebenarnya dokumen yang baru saja kalian teken itu adalah semua harta keluarga Putra. Aku Isisi. Apa? Lalu kenapa? Mulai sekarang, semua harta keluarga Putra jadi milikku dan Raka. Ayu, kamu ngomong apa? Kamu juga orang keluarga Putra. Iya, ada masalah. Karena aku nona besar keluarga Putra. Jadi semua hartanya jadi milikku. Harusnya kan? Tidak. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Di sini tertulis jelas. Sudah kalian teken. Kenapa? Mau mengingkari? Kamu. Ayu. Kamu. Kok bisa kamu melakukan hal ini? Semua karena kalian bodoh. Selalu nurut sama aku. Kalian berdua, rasain. Putri Ayu. Dasar pengkhianat. Kami ini kan ayah dan nenekmu. Kamu tega mengambil semua harta keluarga Putra. Apa kamu lupa waktu itu saat Busari mau mengusirmu? Aku yang membela kamu sekuat tenaga. Bahkan, aku rela ceraikan Busari dan usir Putri Citra. Kamu tega begini, tak punya hati. Kamu masih manusia? Keluarga Putra sudah hancur. Aku, nona besar Putra, sudah tak bisa lagi. Ayah kandung itu percuma. Sisa harta keluarga Putra, anggap saja kompensasi. Aku pun relakan memaafkan kalian berdua, tua bangka. Kamu, dasar binatang. Bu. Anak haram ini dasarnya memang jahat. Keluarga Putra akan hancur karena mereka. Busari benar. Kita salah. Kita salah, Bu. Putri Ayu, kamu bukan manusia. Kami baik sekali padamu, selalu nurut padamu. Kamu mau apa, kami berikan. Aku memang selalu begini. Jangan-jangan kalian baru tahu sekarang. Tua bangka, cepat bawa anak kesayanganmu, Nyah. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami habisi kalian berdua. Aku akan kubunuh kau. Kalian mau apa? Angkat dua tua bangka ini, lempar keluar dan hajar. Dasar tak tahu diuntung. Kau mati kau sengsara. Kalian berdua akan kena karma. Raka, keluarga Putra kini milik Raka.
Aduh, berhenti. Jangan pukul ibuku. Berhenti! Jangan kembali ke rumah besar putra. Lihat kamu, akan kutebas. Dengar tidak? Bu, kita salah. Harusnya kita dengar Sari. Putri Ayu, dia itu binatang. Bagus. Nak, ayo kita cari Sari. Sari itu anak yang baik. Dia pasti setuju. Ayo, ayo cepat. Ayo pergi. Ayo, ayo. Nyonya, ada yang mau bertemu. Katanya suami dan ibu mertua Anda. Ibu, ada yang mau bertemu di luar. Katanya mereka suami dan ibu mertua ibu. Sayang. Keluar, siapa suruh kalian masuk? Baiklah, pergi. Sayang. Siapa istri Anda? Panggil Nye Pratama. Nye Pratama. Nye Pratama, mohonlah, tolonglah keluarga Putra. Putra, Bu Ratna Dewi. Bukankah kalian bilang kalau tanpa kalian, aku dan Citra hanya akan kelaparan di jalanan? Kenapa sekarang malah memohon padaku? Aduh, menantuku. Bukan. Nye Pratama. Kamu benar, kami menyesal. Ini semua salahku. Mohon, kalau tidak, aku dan Putra akan kelaparan di jalanan. Tidak mungkin. Kalian pergi saja. Aduh Citra, aku ini ayah kandungmu. Tolong ayah, mohonkan pada ibumu, biar dia memaafkan kita. Sejak kau usir aku dari keluarga Putra, di hatiku, kau bukan ayahku lagi. Semuanya ini, semua akibat perbuatan kalian. Aku dan ibu takkan pernah memaafkan kalian. Jangan. Pengawal, usir mereka. Jangan. Aduh Citra tolonglah kami. Ibu, kita jalan-jalan saja, biar rileks. Baiklah. Raka, aku tiba-tiba sakit perut. Aku harus ke toilet. Tunggu di sini ya. Sana. Itu kan Bu Sari dan si payah itu. Ngapain dia ke galeri permata? Ibu rasa tusuk konde giok ini cantik sekali. Menurutmu? Ibu, gak usah belikan aku. Perhiasan aku sudah banyak. Lagi pula, tukul konde ini kelihatannya sangat berharga. Aku gak pantas. Kamu nanti akan menjadi pewaris ibu. Dengan penampilan yang anggun dan terhormat, akan menunjang statusmu. Wah, ini kan Bu Sari. Dan si sampah yang dibenci semua. Bu Sari, kamu tenang juga ya. Baru diusir dari rumah, uangmu sudah kosong. Masih berani ke toko begini. Gak punya uang. Hei Pak, aku sarankan cepat usir dua si miskin ini dari toko. Jangankan perhiasan, bahkan bangku papan rongsok ini, mereka berdua juga gak mampu beli. Raka, di kehidupan lalu, Putri Ayu membunuhku. Kamu juga kaki tangannya. Aku belum membalasmu. Kamu malah datang sendiri. Pas sekali. Balas dendam lama dan baru sekaligus. Dua si miskin yang tak punya tempat. Aku sarankan, cepat pergi sendiri, nanti diusir orang. Malu-maluin. Nggak enak loh. Maaf Bu, kami ini toko perhiasan milik Tuan Wijaya, orang terkaya di Kota Cahaya. Tuan Wijaya sudah berpesan, perhiasan di sini bisa dicoba-coba, tidak membeli pun tak apa. Apa katamu? Maaf?
Kami tak bisa sembarangan usir tamu lain. Maaf, saya tak bisa mematuhinya. Apa kamu gila? Kamu nggak ngerti bahasa manusia? Mereka berdua itu sudah diusir. Apalagi si sampah ini. Dia tumbuh di tempat sampah. Perhiasan yang dia sentuh, dengar ya, nggak ada yang mau. Jaga mulutmu. Jangan hina anakku. Tuan, kalau Tuan mau beli perhiasan, kami sambut. Tapi kalau Tuan mau menghina tamu kami, silakan pergi. Menyuruhku pergi? Kamu tahu siapa aku? Keluarga Putra baru saja kurebut. Apa katamu? Keluarga Putra sudah kamu rebut? Ya, seperti itu. Hasil jeripayahmu itu, 72 rumah bordir, 36 rumah sutra, sekarang sudah jadi milik Raka. Putri Ayu, bersekongkol denganmu kan? Kenapa bicaramu begitu kasar? Kita, itu namanya pasangan sempurna. Siapa suruh kita jodoh? Putra, kau tetap tak mendengarku. Akhirnya Putri Ayu dan Raka merampas semua hartamu. Meskipun keluarga Putra diblokir, tapi dasarnya masih ada. Asal dimanfaatkan dengan baik, tokoh-tokoh sisa keluarga Putra dengan waktu, keluarga Raka mengungguli Tuan Wijaya bukan masalah. Nanti, aku hanya perlu jentikan tangan, bisa membuatmu enyah. Kamu percaya? Percaya. Tapi sebelum saya diusir, silahkan Tuan pergi dulu. Berani mengusirku? Apa kamu gila? Aku bilang apa? Gak ngerti ya? Sari. Gak nyangka, yang dulu begitu mulia, ibu rumah tangga Putra, sekarang malah sama orang rendahan begini bersekutu. Gak malu ya? Baik pada orang lain bukan aib. Meremehkan orang, sombong dan lancang itu aib. Berada di ruangan yang sama dengan orang sepertimu, itu yang benar-benar membuatku malu. Yang tadi dicoba putriku, jepit giok 1000 tael itu, aku beli. Baik. Dasar payah, gak ngerti omongan orang. Dia itu cuma anjing terlantar. Uang darinya mana mungkin asli. Benar atau tidak, cek saja. Sari, kamu masih menganggap dirimu ibu rumah tangga Putra. Kamu cuma seorang yang ditinggalkan suaminya dan diusir dari rumah. Cuma seorang janda tua. Oh iya, keluargaku lagi butuh pembantu cuci. Mau nggak? Lagi pula dengan status rendahanmu, cuci baju, bersihkan sepatu, itu paling cocok untukmu. Raka, jaga mulutmu. Aku lupa. Oh, ada sampah ini juga. Kamu lebih cocok buang tinju untukku. Kamu cocok banget. Mau nggak? Layani aku. Citra, nggak apa-apa. Ibu anggap saja ada anjing menggonggong di telinga. Sari, Ibu, surat utangnya sudah diperiksa. Ini asli dan berlaku di seluruh provinsi. Kok bisa? Bisa punya surat utang 1000 tael perak? Itu urusanku, bukan urusanmu. Aku tahu. Kamu menyembunyikan harta keluarga Putra. Sekarang aku pemilik keluarga Putra. Yang kamu sembunyikan itu hartaku. Aku keluar dari keluarga Putra tanpa apa-apa. Jangan fitnah. Tanpa apa-apa? Bukan kamu yang menentukan. Ayu, kamu datang pas. Aku ingat hari itu. Sari dikeluarkan ayahmu tanpa apa-apa, dihalau dari keluarga Putra. Tapi sekarang dia malah mengeluarkan 1000 tael perak. Aku curiga dia sembunyikan harta keluarga Putra. Mumpung Raka nggak tahu, Sari sudah jadi simpanan suami Pratama. Pas banget, biar dia yang balas dendam. Iya, ini pasti surat utang keluarga Putra. Raka, sekarang keluarga Putra di tanganmu. Kamu mau gimana kita ikuti. Kamu mau aku bersaksi, aku pasti bantu. Baik. Kalau gitu, aku mau dia serahkan semua uangnya, termasuk yang dia sembunyikan. Waktu sebentar ini, mana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Jelas-jelas kamu sudah sembunyikan aset keluarga Putra. Sari, kau dengar? Kalau masih tidak sadar diri, serahkan semua uang yang kau sembunyikan. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami kasar. Putri Ayu, jangan jadi kaki tangan penjahat. Soal aset ibuku yang disita, itu rencana kalian berdua dengan Pak Putra. Apa semua asetnya disita? Masa kamu tidak tahu? Sehebat apapun aku, tak bisa menandingi Sari. Dia sangat pintar. Dia pasti sudah sembunyikan uangnya dan membuat buku palsu. Mana bisa aku periksa, juga tak akan ketahuan. Ini kesempatan terakhirmu. Serahkan semua uangnya. Mimpi saja. Sari, beraninya kau pukul aku. Memang kamu yang kupukul.
Kau membalikan kebenaran, memfitnah dan menghinaku. Ini masih ringan untukmu. Raka, cepat hajar wanita ini. Beraninya dia memukulmu. Sari, sialan, kubunuh kau. Kau mau bunuh siapa? Siapa sih kau? Kalian gak apa-apa. Aku suami Sari, ayah Citra. Ternyata kau dan dia sudah lama main serong. Makanya kau sembunyikan aset keluarga Putra. Jadi punya uang untuk borong belanja di sini. Wanitaku gak perlu pakai uang keluarga Putra. Jangan sok-sokan. Kau berpakaian bagus. Pasti Sari yang belikan kan? Kalian berdua sama-sama busuk, seperti kucing dan tikus. Tahu siapa aku? Beraninya kau pukul aku. Aku tak peduli siapa kau. Menghina istri dan anakku, kau yang kupukul. Di kota Surya, aku tak pernah lihat orang sepertimu. Seorang orang kecil yang tak dikenal, berani-beraninya bicara besar di sini. Percaya nggak kalian semua, hari ini tak akan bisa keluar dari sini. Saranku, sebelum bicara, pikirkan baik-baik. Jangan sok-sokan. Cuma simpanan dari jalang. Kok Pratama masih kaya di sini? Gawat-gawat. Tadinya mau Raka cuma sedikit menyulitkan Sari. Sekarang malah jadi masalah besar. Gak bisa. Aku harus selamatkan diri. Raka, gak bisa. Perutku sakit lagi. Aku duluan ya. Hei, Putri Ayu, kamu mau kemana? Dasar sampah. Sari, dua putrimu itu semua sampah. Sudah kubilang, jangan hina istri dan putriku. Pratama, hajar dia. Jangan kotori tanganmu. Baik, karena kau rasa aku tak pantas memukulmu, maka akan kutemui seseorang untuk bicara denganmu. Pergi, panggil Wijaya ke sini. Baik, Tuan. Panggil Wijaya. Kau yang bersama Sari, orang rendahan, bisa panggil Wijaya. Jangan sok-sokan. Kalau begitu, kita lihat saja. Sari, kau pikir aku tak tahu? Keluarga Putra ditutup karena Bapak Putra menyinggung Tuan Wijaya. Apa hubungannya denganmu? Kalian si pelakor. Kenapa sok berkuasa di sini? Putri Ayu, itu yang dia katakan. Aku sudah tahu semua kebenarannya. Masih mau menipuku? Mimpi saja. Baik. Semoga nanti kau masih bisa bicara begitu. Lalu hubunganmu dengan Wijaya apa? Kalau dalam bahasa yang kau pahami, dia anak buahku. Kalau dia anak buahmu, aku ayahnya. Kau bilang mau jadi ayahku? Wijaya, Tuan Wijaya! Tuan Pratama. Tuan Wijaya. Kamu bilang mau jadi ayahku. Tuan Wijaya, orang terkaya kota Surya. Kok bisa? Dia sungguh memanggil Tuan Wijaya. Jawab pertanyaanku. Masih muda. Mulutmu kotor sekali. Kamu mau jadi ayahku? Ayahmu mengajari kamu begini ya? Tuan Wijaya, bukan itu maksud saya. Mereka yang ngawur. Mereka bilang apa? Dia bilang Tuan adalah anak buahnya. Benar, saya memang anak buahnya. Kok bisa? Dia cuma kampungan rendahan. Siapa yang kau sebut rendahan? Tuan Wijaya, saya... Dasar tidak tahu diri. Ini Pak Pratama, Tuan Pratama. Matamu buta. Beraninya kau melawan Tuan Pratama dan Ibu. Pak Pratama, orang terkaya di barat. Kok bisa? Suami Sari. Kok bisa Pak Pratama? Tuan Pratama, bagaimana keputusan Tuan? Blokir keluarga Raka. Sita semua hartanya, termasuk yang direbut dari keluarga Put. Oh iya, aku dengar keluarga Raka juga berbisnis pinjol dan judi. Periksa juga, serahkan ke pemerintah. Tuan Pratama, saya salah. Tuan Pratama, saya sungguh salah. Tuan Pratama, saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Tuan Pratama. Penawal, bawa orang tak tahu diri ini keluar. Jangan biarkan dia masuk lagi ke semua toko saya. Tidak, Tuan Pratama. Tuan Pratama, ampuni saya Tuan. Tuan Pratama, saya mohon Tuan Pratama.
Raka, kok kamu di sini? Bangunlah. Kenapa kamu nggak bilang kalau Sari menikah lagi dengan Tuan Pratama? Apa maksudmu? Kamu sengaja menjebakku. Raka, aku enggak. Diam. Kenapa tadi kamu menghilang? Perutku sakit. Omong kosong. Kamu jelas melihat Pak Pratama, tak berani melawannya, lalu kamu sembunyi. Putri Ayu, kita selesai. Enyah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Raka, aku tak bisa tanpa kamu. Sari, Citra, sudah aman. Tuan Wijaya, pegawai Anda ini bagus, berani berpendapat. Menurutku Anda sebaiknya memberinya hadiah. Tuan Wijaya, ini sudah seharusnya. Nak, terima kasih telah melindungi penyelamatku. Tuan Wijaya, Anda terlalu baik. Aku, Wijaya, selalu adil. Mulai sekarang, kamu manajer toko ini. Terima kasih Tuan Wijaya, terima kasih Nyai Pratama. Raka, aku tak bisa tanpa kamu. Pak Pratama sudah lama mengunci semua harta atas namamu. Aku sudah lama mau membuang sampah tak berguna sepertimu. Untungnya, aku punya rencana lain. Aku sembunyikan uang. Kalau tidak, aku bisa ikut hancur karena kamu. Sari, Citra, kalian tak sangka kan? Walau kalian hancurkan keluarga Putra dan Raka, aku, Putri Ayu, tetap hidup enak. Aku masih bisa hidup mewah. Loh, bukannya ini kepala keluarga Putra dan neneknya? Ayu, jangan begitu tega. Ingat dulu nenek bagaimana. Jangan begitu tak tahu diri. Apa itu hati nurani? Bisa dimakan? Atau bisa ganti baju baru? kau, Putri Ayu, kami ini kan nenek dan ayah kandungmu. Kau masih manusia. Iya, aku dan ayahmu sudah 2 hari tak makan. Cepat bawa kami pulang. Hei nenek, kalian kotor sekali. Ini kereta kuda baru. Kalau kalian naik gak akan rusak. Tapi aku juga tidak begitu tak punya hati. Nenek, ayah, ini makanan anjingku. Coba kalian cicipi. Mimpi, pergi. Putri Ayu, Dasar tak tahu diuntung. Mati dalam kesengsaraan. Bu, nggak apa-apa. Putri Ayu, mati kau, mati kau. Ayah. Jangan panggil ayah. Aku tak punya anak durhaka sepertimu. Dasar bocah. Kau hancurkan keluargaku. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Kau pantas mati. Kau paling pantas mati. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Mati. Aku membunuhnya. Putri Ayu mati. Kalian sudah dengar, Putri Ayu dibunuh Bapak Putra dengan batu. Bapak Putra sudah dibawa petugas. Duganya akan dihukum mati.
Aku sudah peringatkan mereka, tapi mereka tak dengar. Ini juga karma yang mereka dapat. Sudah, kita takkan bahas orang luar lagi. Sari, Citra, mulai sekarang aku pasti akan menjaga kalian baik-baik. Aku percaya kamu.